Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian atas perhatian dan kehadirannya untuk melakukan kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ini selesai. Nah, ya selesai. Oke anak-anak. Di sini Ibu punya peribahasa tak kenal kata saya. Jadi izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Amira. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Amira saja ya. Ibu. Nah, sekarang kalian di sini semua udah pada kenal belum? Belum. Kayaknya dari kelas yang berbeda ya. Iya. Nah, silahkan kalian memperkenalkan diri kalian dan sebutkan makanan kesukaan kalian. Ya, dimulai dari mulai. Nama saya Ispira, makanan kesukaan saya mie ayam. Nama saya Isi Muklihan, makanan kesukaan saya nasi goreng. Nama saya Silva, makanan kesukaan saya mie goreng. Oke, baiklah anak-anak. Kegiatan kali ini dinamakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu atau pernah melakukan konseling kelompok tidak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Belum. Oh, belum ya. Konseling kelompok itu apa sih, Bu? Oh, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi melalui dinamika kelompok. Dalam hal ini, setiap anggota seperti kalian berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada teman kalian yang masalahnya sedang dibahas. Nah, untuk tujuan konseling kelompok itu sendiri yaitu untuk konseling itu lebih jujur dan terbuka terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Lalu supaya konseling itu sendiri lebih mempercayai dirinya sendiri dan orang lain. Lalu konseling itu juga bisa belajar terbuka terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Dan konseling itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Nah, sampai sini kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, kalau sudah mengerti, di sini Ibu punya tugas buat kalian semua. Tugas apa, Bu? Kita nggak disuruh ngerjain matematika kan, Bu? Oh, tenang, enggak. Ibu gak akan nyuruh kalian buat mengerjakan tugas matematika. Di sini Ibu punya tugas yaitu kalian harus menjadi agen rahasia. Nah, maksudnya jadi kalian harus merahasiakan semua apa yang dibicarakan oleh teman kalian, jangan sampai tersebar luas keluar. Nah, kalian mengerti? Ngerti, Bu. Nah, dalam proses konseling kita kali ini ada asas-asas yang harus dipatuhi oleh kalian semua. Nah, asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana setiap anggota kelompok itu merahasiakan apa yang dibicarakan dalam konseling ini jangan sampai dibicarakan kepada lain. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok harus terbuka dalam menyatakan permasalahannya. Yang ketiga, ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini setiap anggota kelompok sukarela terlibat untuk kegiatan konseling kali ini. Dan yang terakhir ada asas yang terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana semua anggota kelompok itu harus mematuhi norma-norma yang berlaku, saling menghormati dan sopan santun. Setelah kegiatan konseling ini berjalan dengan lancar dan kerahasiaannya terjaga, kita melakukan berjanji terlebih dahulu ya. Letakkan tangan kalian di dada sebelah kanan kalian. Sini gitu ya. Ikuti kata-kata Ibu ya. Siap, Bu. Saya berjanji. Saya berjanji. Menyatakan saya sanggup dan bersedia. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia. Menjaga, menerima, dan memelihara dalam segala bentuk. Menjaga, menerima, dan memelihara dalam segala bentuk. Informasi baik dari saya maupun dari orang lain. Informasi baik dari saya maupun orang lain. Sudah selesai, sekarang turunkan tangan kalian. Nah, Ibu
Ibu harap kalian bisa menjaga rahasia ini ya, jangan sampai tersebar luas kepada orang lain. Nah, mengenai batasan waktu, bagaimana kalau kita melakukan konseling kelompok ini sekitar 45 menit? Boleh Bu? Boleh? Setuju. Nah, sekarang kalian silakan ungkapkan masalah kalian terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau pertama? Saya dulu Bu. Nah, boleh silakan istirahat. Kalau saya dari dulu suka malu Bu kalau misalnya berbicara di depan banyak orang. Nah, oke, selanjutnya siapa? Aku Bu. Boleh. Aku sih sama kayak Ispira ya Bu, merasa malu gitu kalau berbicara di depan orang, terus merasa gugup juga Bu kalau misalnya berbicara di depan banyak orang Bu. Nah, kalau saya sih sama juga sih sama kayak keduanya, suka takut, gugup gitu. Apa yang saya sampaikan itu takut salah gitu Bu sama teman-teman gitu. Semua sudah menyatakan masalah masing-masing ya, tapi sepertinya masalah kalian semua itu sama ya, kecemasan dalam berbicara di depan banyak orang, dan sehingga membuat kalian merasa malu, gugup, takut, dan kurang percaya diri. Apakah seperti itu? Ya betul Bu. Selama itu, apa yang dipikirkan oleh kalian pada saat kalian dalam kondisi tersebut? Saya berpikiran kalau saya bakalan melakukan kesalahan ketika saya berbicara Bu. Lalu? Kalau saya sih jadi merasa gugup karena dilihat sama teman-teman yang lain Bu. Oke. Kalau saya sih Bu takutnya itu takut dicemooh sama teman-teman, padahal kan saya juga sudah menghafal dengan baik gitu Bu. Nah, sebenarnya apa yang dialami oleh kalian itu sangat lumrah ya terjadi pada orang-orang. Takut ketika berbicara di depan orang banyak, dan takut disalahkan dan lain-lain. Nah, menurut kalian sendiri, apa yang kalian inginkan? Saya ya Bu, saya sendiri pengen kebiasaan saya itu berubah jadi bisa lebih tenang, terus bisa lebih lancar juga kalau ngobrol di depan banyak orang itu. Oke. Kalau saya Bu sama seperti Yesi, saya ingin lebih berani kalau berbicara di depan banyak orang. Siapa? Saya juga Bu ingin menghilangkan rasa takut saya, kecemasan saat melakukan presentasi. Baiklah, jadi seperti itu permasalahannya ya. Kalian sering gugup ketika berbicara di depan banyak orang, lalu kalian merasa gugup sama pandangan teman-teman kalian, lalu kalian takut dicemoohkan, takut membuat kesalahan atas pembicaraan kalian, dan kalian ingin merubah kebiasaan tersebut. Seperti itu? Ya betul, Iya, betul. seperti itu Bu. Sudah jelas ya semuanya permasalahannya. Nah, apakah kalian tahu cara penanganannya seperti apa? Tidak tahu Bu. Kalau menurut Ibu ada nggak Bu teknik buat yang cocok gitu buat kami gunakan? Oh, sebenarnya tekniknya banyak, tapi di sini saya akan menggunakan teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu sendiri yaitu adalah usaha untuk mengajak seseorang untuk rileks dan menjadikan seseorang itu sadar atas perasaan-perasaan tegang dan perasaan rileksnya. Nah, jadi bagaimana? Saya sih setuju dan tertarik Bu untuk mengikuti teknik relaksasi yang tadi Ibu jelaskan. Bagaimana Ispira dan Silva, kalian setuju? Iya Bu, setuju. Baik, kita mulai saja ya. Tapi tolong sedikit beristirahat ya antara kalian. Baik Bu. Gini Bu, atau kurang? Sedikit lagi. Oh. Ini. Nah, sudah. Nah, mulai ya. Sekarang relax. Sekarang pejamkan mata kalian. Tetap relax. Tarik nafas. Lalu keluarkan secara perlahan. Nah, sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang hingga terberat. Jika kalian membayangkan dan kalian merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan. Mengerti? Mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan saat pandangan teman-teman atau audiens tertuju pada kalian. Lalu kalian berbicara di depan mereka. Bu, saya khawatir Bu. Tenang nak, bayangkan saja dulu, apakah masih sanggup? Iya Bu, sanggup. Nah, lalu ternyata kalian melakukan kesalahan dan teman-teman menyoroti kalian. Bu, saya merasa takut Bu. Saya juga sama Bu, takut. Oke, baik. Sekarang kalian buka mata kalian. Relax ya.
Tarik napas dari hidung, perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kalian benar-benar rileks dan tenang. Nah, sudah rileks? Ya, Bu. Sudah. Sekarang Ibu tanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan sekarang? Saya merasa takut dan sakit hati, Bu, ketika teman-teman seperti itu. Ya, Kalau saya merasa semakin gugup, Bu. Saya merasa malu, Bu. malu ya. Oke, kita sudah pada tahap sedang ya, dan kalian sudah merasa tidak sanggup, kita harus melakukan ini lagi. Nah, ketika kalian sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat, bagaimana? Baik, Bu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkannya lagi ya. Nah, sebelumnya bagaimana keadaan kalian sekarang? Kalau saya sih, Bu, sudah merasa lebih baik karena saya dapat mengungkapkan apa yang saya rasakan tadi, Bu. Ya, Sama, Bu, saya juga seperti itu perasaannya. ya Bu, sama, alhamdulillah. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang kalian rileks, ambil napas dalam-dalam, pejamkan mata kalian. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang kalian bahas. Sekarang kalian bayangkan teman kalian mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang kalian bahas, namun tidak sesuai dengan apa yang telah dia ketahui dengan nada pengucapan yang sangat tinggi. Tarik napas, lalu hembuskan secara perlahan. Kalian boleh menggenggam barang yang ada di dekat kalian. Sebentar ya. Sekarang, apakah kalian masih merasa takut, malu, dan gugup? Masih, Ya, Bu, Bu, sedikit. Sekarang, kalian boleh gerakan jari tangan kalian, tekuk dan buka. Dilakukan secara berulang-ulang. Ini ya. Saya merasa mendingan, Bu. Oke, kalau begitu lalu kalian bayangkan kalian dapat menanggapi teman yang kontra tadi, lalu memberikan pendapat kalian tentang bahan materi yang tadi disampaikan. Ternyata pendapat kalian itu memang terbukti dan sesuai dengan bahan materi kalian. Lalu bayangkan teman-teman kalian tersenyum dan memberikan tepuk tangan kepada kalian. Baik, kalian dapat membuka mata kalian sekarang. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu keluarkan perlahan. Konsul hiji dong. Saya merasa lebih baik, Bu. Sama saya juga, Bu, sudah merasa lebih baik. Ya Bu, saya juga merasa lebih baik dan lebih tenang juga. Alhamdulillah ya, bagus. Berarti kalian berhasil melewatinya. Siap, Bu, terima kasih. Saya merasa senang sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Saya merasa terbantu sekali. Sama-sama. Nah, jadi kalian harus tetap semangat ya, dan jangan cemas atau takut lagi. Kalau kalian tampil di depan atau presentasi, kalian jangan gugup, kalian harus berani. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana? Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Tidak, Bu. Nah, berhubung waktunya juga sudah habis ya, kita akhiri saja ya kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Nah, terima kasih kepada kalian telah mengikuti kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.